Kami dari kelompok 1 Sosiologi ingin membagikan hasil analisis kami tentang Jembatan Rejoto. Mulai dari perubahan sosialnya, dampak positif dan negatif, hingga bentuk-bentuk sosiologinya. Perkenalkan, nama saya Zulaikha Wulan Maqbulin, absen 32. Perkenalkan, nama saya Rani, absen 20. Perkenalkan, nama saya Saskia Kirani, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Alvin Andika, nomor absen 1. Kini saya akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi di sekitar Jembatan Rejoto, Mojokerto. Pada awalnya, daerah sekitar sini dikelilingi oleh lahan kosong dan juga persawahan. Masyarakat di sini memanfaatkan sungai yang berada di bawah jembatan hanya untuk memancing. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai memanfaatkan sungai sebagai tempat perlombaan yang bisa diikuti oleh seluruh warga Kota Mojokerto, seperti lomba dayung. Tidak hanya itu, lahan kosong di sekitar Jembatan Rejoto ini mulai mengalami perubahan. Yang awal mulanya merupakan lahan kosong dan sawah ini menjadi taman yang bisa didatangi oleh masyarakat. Dan juga diberikannya fasilitas untuk masyarakat yang ingin membuka usaha di Taman Rejoto ini. Selain taman di bawah Jembatan Rejoto, pemerintah juga membangun jalan baru yang menghubungkan antara Rejoto dan Balongcang. Faktor pendorong perubahan sosial di kawasan Jembatan Rejoto meliputi 1. Adanya pengembangan infrastruktur pembangunan Jembatan Rejoto dan rencana pembangunan jalan Balong Cangkring sampai Rejoto bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan merangsang ekonomi lokal yang dapat mendorong perubahan sosial dengan memperbaiki konektivitas dan memperluas kesempatan ekonomi di kawasan barat Kota Mojokerto. Keinginan untuk adanya peningkatan wisata, proyek tanam wisata bahari atau TWB di Jembatan Rejoto berpotensi menarik wisatawan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal yang menciptakan peluang kerja baru serta mempengaruhi kebiasaan dan gaya hidup masyarakat setempat. Pemerataan pembangunan, upaya pemerintah untuk memindahkan fokus pembangunan dari wilayah timur ke barat termasuk melalui pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan barat. Faktor penyebab perubahan sosial yang terjadi pada Jembatan Rejoto. Yang pertama, adanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan Jembatan Rejoto dan jalan akses menuju kawasan tersebut menjadi faktor utama yang memicu terjadinya perubahan sosial. Infrastruktur baru ini berpotensi mengubah aksesibilitas, pola lalu lintas, dan aktivitas ekonomi di kawasan Rejoto. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas. Masyarakat berharap adanya infrastruktur baru, dengan begitu akses menuju kawasan Rejoto menjadi lebih mudah. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, pariwisata, dan interaksi sosial masyarakat. Yang ketiga, inginnya ada peningkatan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan Rejoto. Potensi pembangunan kawasan wisata, munculnya usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat merupakan beberapa contoh dampak ekonomi yang diharapkan. Yang keempat, adanya kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pengembangan kawasan barat Kota Mojokerto termasuk pembangunan infrastruktur dan promosi wisata yang jadi faktor pendukung terjadinya perubahan di Rejoto. Yang kelima, permintaan masyarakat. Permintaan masyarakat akan memperbaiki infrastruktur dan pengembangan kawasan juga menjadi pendorong terjadinya perubahan. Ini saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial yang terjadi di Jembatan Rejoto, yaitu teori evolusionis. Karena Jembatan Rejoto berkembang di mana pada awalnya jembatan ini hanya jembatan biasa yang hanya digunakan masyarakat untuk memancing. Setelahnya, jembatan ini digunakan pemerintah Kota Mojokerto sebagai sarana untuk membuat perlombaan seperti lomba dayung. Tidak lama setelahnya, terjadi renovasi bangunan yang berada di bawah jembatan yang bernama Taman Wisata Bahari atau TWB. Dan juga adanya perbaikan jalan dari arah Rejoto menuju Balong Cangkring. Saat jalan tersebut sudah diperbaiki, masyarakat melihat peluang di mana jalan tersebut bisa digunakan untuk berjualan saat sore hari. Berjalannya setelah beberapa bulan diperbaiki, pemerintah Mojokerto mengeluarkan larangan agar masyarakat tidak lagi berjualan di area jalan yang menuju Balong Cangkring ini. Bentuk perubahan sosial yang terjadi yaitu bentuk perubahan besar.
Karena dengan banyaknya perubahan yang terjadi di daerah kawasan Rejoto menyebabkan pola aktivitas masyarakat di kawasan ini berubah, serta bisa termasuk ke dalam perubahan sosial yang lambat. Karena perubahan itu memakan waktu yang lama dari tahun ke tahun, bahkan hingga saat ini proses perubahan masih terus berjalan. Faktor penyebab perubahan sosial pada Jembatan Rejoto. Yang pertama, adanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan Jembatan Rejoto dan jalan akses menuju kawasan tersebut menjadi faktor utama yang memicu perubahan. Infrastruktur baru ini berpotensi mengubah aksesibilitas, pola lalu lintas, dan aktivitas ekonomi di kawasan Rejoto. Untuk yang kedua, peningkatan aksesibilitas. Masyarakat berharap adanya infrastruktur baru, dengan begitu akses menuju kawasan Rejoto menjadi lebih mudah. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, pariwisata, dan interaksi sosial masyarakat. Yang ketiga, inginnya ada peningkatan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan Rejoto. Potensi pengembangan kawasan wisata, munculnya usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat merupakan beberapa contoh dampak ekonomi yang diharapkan. Selanjutnya, adanya kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pengembangan kawasan barat Kota Mojokerto, termasuk pembangunan infrastruktur dan promosi wisata, menjadi faktor pendukung terjadinya perubahan di Rejoto. Untuk yang terakhir, permintaan masyarakat. Permintaan masyarakat akan perbaikan infrastruktur dan pengembangan kawasan juga menjadi penyebab terjadinya perubahan. Dampak positif perubahan sosial di kawasan Jembatan Rejoto. 1. Mobilitas meningkat. Pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan baru akan memudahkan akses masyarakat ke berbagai fasilitas, baik itu pusat perbelanjaan, sekolah, atau rumah sakit maupun tempat kerja. 2. Konektivitas yang lebih baik. Kawasan Rejoto akan terhubung lebih baik dengan daerah-daerah lain sehingga mempermudah mobilitas barang dan jasa. 3. Munculnya peluang usaha baru. Pembangunan infrastruktur dapat memicu munculnya usaha-usaha baru seperti toko, restoran, hingga pedagang keliling ataupun jasa transportasi umum. 4. Peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peluang usaha baru, diharapkan pendapatan masyarakat setempat dapat meningkat. 5. Potensi pariwisata. Jika kawasan Rejoto dikembangkan menjadi kawasan wisata, maka akan membuka peluang kerja di sekitar pariwisata dan meningkatkan pendapatan daerah. 6. Peningkatan citra kota. Pembangunan kawasan ini dapat meningkatkan citra kota Mojokerto sebagai yang berkembang. 7. Pengembangan potensi lokal. Pembangunan di kawasan Rejoto dapat mendorong pengembangan potensi lokal seperti produk UMKM atau wisata budaya. Dampak negatif dari perubahan sosial di kawasan Rejoto. 1. Pembebasan lahan. Proses pembangunan infrastruktur seringkali melibatkan pembebasan lahan. Hal ini dapat memicu konflik antara pemerintah, pengembangan, dan masyarakat yang terkena dampak. Salah satunya adalah warga yang terkena dampak dari pembangunan di kawasan Rejoto dikarenakan lahan miliknya yang juga dipakai untuk pembangunan Rejoto. Di sini saya berada tepat di bawah Jembatan Rejoto, di mana di sini banyak sekali terdapat kapal-kapal terbengkalai yang sudah tidak terpakai lagi. Sepertinya ini bekas dari perlombaan dayung yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Karena di setiap kapal di sini tertera penulisan Pemerintah Kota Mojokerto, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Di sebelah kanan saya terdapat Sungai Rejoto yang mengalir dan masih ada beberapa masyarakat yang sedang memancing di sana. Sekian hasil eksplorasi dari kelompok kami tentang perubahan sosial yang terjadi di Rejoto. Semoga mengedukasi bahwasannya daerah di sekitar Rejoto dapat dimanfaatkan untuk halayak ramai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.